sebenarnya. Jadi tapi dengan adanya itu aku jadi lebih bersyukur, mungkin Nadia juga, Kak Fami juga, karena selama ini kita sebagai talentnya untuk didatangkan di acara mereka. Hari ini seperti apa sih Kak? Jadi hari ini kita habis ngadain event coloran ya, bersama Kak Fami, Nadia, dan tadi ada Represent Fox juga gitu. Ini sebenarnya event pertama kali yang kita selenggarain sendiri gitu loh. Digarap langsung ya. Digarap Digarap langsung sama langsung. aku, Nadia dan tim, dan Kak Fahmi juga udah MC ya, MC di 24 Entertainment ini. Jadi memang digarap langsung dan aku jadi sebagai promotor, sebagai koordinator, sebagai talent juga. Pokoknya segala-galanya sih. Semuanya. Jadi semuanya. Jadi ini event pertama kali tapi alhamdulillah nilainya sih nggak jelek lah ya, bagus lah. Kalau buat aku Bagus sih kok tadi. puas, sesuai ekspektasi sih. Ya. Kalau aku. Banyak juga yang datang, maksudnya ekspektasi awalnya itu segimana sih Kak? Dan melihat yang tadi datang. Jujur aku 3 bulan susah tidur gara-gara aku mikirin event ini. Takutnya nggak pecah karena aku datengin artis besar banget dari Jepang ya, DJ nomor 1 di Jepang, sama ada Brisha Jody juga gitu. Jadi kan aku nggak mau malu kan di event pertama aku gitu. Nah tapi alhamdulillahnya ini 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya ekspektasi aku sih yang datang. Itu alhamdulillah pagi-pagi tuh udah rame sekali dan mereka udah seneng banget untuk olahraga dan sehat, lari sehat. Jadi kita juga ikut seneng gitu loh. Karena event yang kita bawa itu tidak membawa efek negatif ya, Betul. tapi positif gitu. Ya. Tapi untuk event pertama terus diselenggarakan di tempat yang cukup besar juga gitu. Cukup deg-degan nggak sih Kak? Dan gimana persiapannya? Oh deg-degan, persiapannya kita nggak tidur sih. Apalagi H- seminggu itu kita udah hampir nggak tidur. Tapi kalau untuk 3 bulan kita masih tidur tapi nggak enak tidur aja gimana ya. Jadi Evelyn juga tadi cerita sama Nadia, mereka itu 3 hari jadi zombie katanya. Iya. Karena nggak tidur. Apalagi semalam. Apalagi semalam, aduh. Bener-bener nggak tidur. Jauh banget. Kesulitannya selama mempersiapkan acara ini apa Kak? Kesulitannya adalah kita pertama kali berurusan sama orang-orang baru, berkoordinasi sama orang-orang yang baru dengan orang-orang yang bidangnya berbeda ya sama yang selama ini kita hadepin gitu loh. Lebih ke chemistry-nya kali ya. Jadi chemistry-nya tuh, untuk dapetin chemistry-nya tuh susah banget karena orang lapangan. Selama ini kita sebagai talent datang ke acara yang berurusan biasanya roadman aku dengan orang event. Sekarang aku berurusan langsung sama orang-orang event. Bahkan mereka kita hire gitu kan. Jadi ya benar-benar sulit lah gitu. Sulit tapi ya alhamdulillahnya sebenarnya yang terpenting adalah hasil. Tapi sulit karena orang lapangan sama artis itu kan dua hal yang berbeda banget ya, kayak air dan minyak sebenarnya. Jadi tapi dengan adanya itu aku jadi lebih bersyukur, mungkin Nadia juga, Kak Fami juga, karena selama ini kita sebagai talentnya untuk didatangkan di acara mereka itu dengan enaknya kita perform dan lain-lain, walaupun kita sulit ya. Maksudnya kita juga banyak yang kita kerjain gitu, tapi ternyata di belakang layar tuh ada yang lebih sulit lagi sih gitu. Jadinya aku jadi lebih pengen lebih bisa menghargai orang-orang yang di belakang layar, karena tanpa ada orang-orang yang di belakang layar itu kita nggak akan bisa tampil bagus gitu. Tapi Kak ini kan mungkin mendatangkan DJ dari Jepang juga ya, maksudnya ada unsur budaya Jepang juga mungkin yang disuguhkan. Emang sengaja Kak Selin pengen suguhkan apa gimana Kak? Ya emang sengaja, dan memang sengaja juga dibikinnya juga di lapangan marinir, di mana ini adalah punya negara ya. Jadi biar antara Jepang dan Indonesia lebih dekat gitu. Ya gitu.
Jadi mereka bisa ngelihat monumen-monumen mungkin yang ada di Indonesia gitu. Dan mereka juga melihat apa namanya, ya pokoknya kegiatan-kegiatan marinir yang ada di sini gitu. Evelyn, ini kan bisa dibilang kegiatan atau bisnis baru gitu Ya. di Ya. namanya dibilang promotor gitu ya. Ya. Mungkin apa sih pertimbangan dan alasan Evelyn gitu membuka bisnis? Apa pengen punya bisnis ini gitu selain tadi ingin menghargai orang-orang di belakang layar? Iya. Kalau aku kenapa ingin memulai promotor gitu, karena apa ya, kita nggak akan selamanya akan di depan layar sih menurutku gitu. Jadi kita harus mempersiapkan juga di mana suatu saat kita udah tanpa harus di depan layar, kita sudah ada prestasi, tetap kita bisa meraih prestasi gitu loh. Itu sih yang aku bangun dari sekarang gitu loh. Tapi ya untuk sekarang ini kita masih produktif, kita masih nge-DJ, kita masih nyanyi, kita masih nge-MC dan lain-lain. Tapi dengan kita tahu caranya untuk membuat event sendiri, ya suatu saat kita juga bisa, maksudnya kita bisa untuk kedepannya kita bisa bikin sendiri juga. Jadi tanpa harus nunggu-nunggu ada event atau panggilan atau apapun, ya kalau kita udah tahu caranya, ya kita bisa bikin kapanpun gitu, event kapanpun gitu loh. Dan yang terpenting adalah kita pengen ngirim pesan-pesan positif sih ke semua orang, bahwa entertain itu nggak semuanya negatif gitu loh. Nggak, kita juga ngadainnya juga berbarengan dengan olahraga. Jadi di situ mereka juga sambil bisa sehat ya, karena after corona juga ya. Jadi biar lebih sehat, biar lebih imunnya juga lebih kuat, tapi dia juga bisa menikmati entertain hiburannya, betul gitu. Kak, update sedikit nih, ngeliat di Instagram kelihatannya lagi suka banget sama anak kecil, seperti apa sih Kak? Iya, anak kecil lucu banget soalnya ya. Iya, itu nanti akan aku jelasin sih nanti. Cuman ya memang intinya anak itu kan nggak ada dosa ya, nggak berdosa, dan anak itu masih bersih lah ibaratnya ya. Jadi apapun itu harus kita rawat dengan baik, dan aku selagi aku bisa sekarang bertanggung jawab, aku dikasih rezeki lebih, aku ingin bertanggung jawab dengan anak yang memang lagi membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan, dan butuh kasih sayang, butuh lingkungan yang bagus gitu loh. Karena aku nggak mau anak itu nanti kalau besar ada di lingkungan yang kurang bagus gitu, dan atau tidak terdidik, atau nanti bisa jadi tidak tercukupi gitu. Aku nggak mau gitu loh gitu. Tapi kenal sama anak yang mungkin sering Kak Evelyn posting tuh dari mana sih? Apa anak dari saudara? Sebenarnya jujur masih ada darah, tapi bukan dari keluarga mama gitu, tapi dari keluarga papa. Jadi itu masih ada hubungan darah lah ya sama aku, nggak yang benar-benar orang lain gitu, enggak gitu. Nah kebetulan anak itu lagi butuh perawatan karena lagi sering sakit juga, terus lagi butuh dilindungin, lagi butuh dicukupin, lagi butuh dikasih perhatian yang lebih. Jadi aku memutuskan untuk merawatnya gitu. Merawatnya aja atau ada kemungkinan untuk mengadopsikan nantinya? Insya Allah sih arahnya ke situ gitu. Insya Allah sih arahnya ke situ gitu. Suka dukanya gimana Kak Evelyn? Ini kan merawat seorang anak kecil kan nggak gampang gitu. Mungkin apalagi Kak Evelyn sebelumnya belum punya pengalaman, mungkin gimana? Jujur aku dari kecil udah sering jagain adik-adik aku di Jepang. Terus mama aku di Jepang kan nggak ada yang namanya asisten rumah tangga atau babysitter, itu nggak ada. Jadi memang kalau mama lagi kerja atau papa lagi kerja, papa yang di Jepang dulu, jadi ya memang jagain aku. Jadi emang aku jujur udah ya sedikitnya aku bisa lah, maksudnya ya aku sudah terbiasa gitu loh. Jadi nggak ada masalah, apalagi di sini ada yang bantuin juga, kayak
ya babysitter gitu-gitu, maksudnya jadi aku nggak terlalu khawatir sih gitu, karena ya ya seperti tadi aku bilang, selagi aku ada rezeki lebih, apapun bisa aku bikin biar anak itu terawat dan anak itu terjamin gitu. Gitu aja sih, karena kemarin juga pas datang ke tempat aku jujur kondisinya lagi agak sakit ya. Jadi ya aku kasih perawatan ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit yang terbaik juga gitu loh. Udah berapa lama Kak dari ketika dia datang sampai sekarang Kak Evelyn? Sebulan ya? Sebulan belum kali ya? Belum sebulan sih kayaknya. Dan sekarang kondisinya mungkin seperti apa? Kondisinya sudah membaik, udah gemuk, jauh lebih gemuk. Datang ke aku tuh waktu itu agak kurus, terus jujur agak kurang terawat, terus agak sakit-sakitan juga. Jadi makanya aku khawatir, makanya ya udah aku Bismillah aja gitu, Bismillah. Pokoknya intinya aku nggak mikir panjang-panjang sebenarnya, nggak mikir sampai kayak tadinya awalnya nggak mikir sampai kayak harus adopsi lah bla bla, nggak mikir panjang. Yang penting nggak tahu kenapa gue harus nyelamatin anak ini gitu. Jadi itu aja dulu sih. Jadi gue harus nyelamatin anak ini. Udah yang penting aku selamatin dulu. Makanya dengan aku bawa ke rumah sakit, terus aku rawat, yang dia konsumsi itu yang terbaik gitu, dan dijaga kebersihannya, dan bener-bener kita jagain gitu loh. Walaupun aku lagi kerja pun maksudnya ada babysitter juga, ada tante aku juga gitu, dan aku sebisa mungkin kalau udah selesai kerja aku langsung pulang gitu. Jadi emang aku nggak kemana-mana, aku lebih banyak bareng mereka, bareng anak itu sih gitu. Tapi kelihatannya anaknya juga nyaman ya Kak sama Kak. Iya, sekarang udah lebih gemuk alhamdulillahnya gitu loh. Karena waktu awal itu bisa dibilang sekarang 2 kali lipat ya. 2 kali lipat sekarang udah lebih gemuk gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya anaknya juga nggak rewel sih. Gitu. Jadi emang bener-bener lama-lama ya memang jatuh cinta gitu loh. Berarti kamu udah mau adopsi berarti sekarang ya? Udah ada cara apa legal gitu dari suratnya? Apa gimana? Insya Allah sih, insya Allah ya niatnya sih seperti itu, gitu. Niatnya sih seperti itu. Karena kalau untuk balik lagi ke orang tuanya atau ke pihak keluarganya, kayaknya nggak mungkin sih, gitu. Soalnya sebenarnya ya gitu, makanya nggak mungkin aja. Tapi kan mungkin apa namanya, untuk adopsi kan agak sulit ya Kak mungkin prosesnya gitu. Dan nanti kalau orang tuanya meminta haknya lagi paling nanti aku bakalan minta bikin perjanjian dulu sih untuk sementara ini. Karena aku nggak apa ya, itu tetap orang tuanya. Aku sih nggak ada masalah, asal jangan mengganggu psikis anak itu. Kalau misalnya anak itu sudah hidup bahagia, sudah hidup layak, jangan dibebanin sama beban orang tuanya. Udah itu aja sih yang aku pengen. Jadi kalau misalnya orang tua itu masih belum layak, masih belum sanggup untuk membahagiakan anak itu dan belum bisa memberi yang terbaik, ya aku nggak akan izinin juga gitu loh. Karena aku mikirin anak itu, bukan aku mikirin diri sendiri ya. Karena gue pengen punya anak, karena gue pengen anak ini, nggak kayak gitu sih konsepnya. Kalau orang tuanya sanggup dan lebih dari apa yang aku bisa kasih, ya monggo. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya aku pun pasti nggak akan izinin karena demi kebaikan anak itu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini orang tuanya juga sangat happy dengan dia ada di aku. Terus dan juga ada perjanjian juga. Jadi untuk sekarang ini sih aku nggak mikir terlalu panjang, yang penting mikirin keselamatan anak itu dulu sih sekarang. Nama anaknya sendiri siapa sih Kak Evelyn? Atau Kak Evelyn memasukkan unsur nama yang Kak Evelyn suka ke anak tersebut? Anaknya nanti aku iniin ya, kalau semuanya udah beres. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, makasih ya. Makasih, Kak Evelyn. Ya.